Baru saja izinkan suaminya berenang di laut. Akibatnya, nunggu selama 1 jam juga tidak lihat suaminya datang ke darat. Juga tidak bisa meneleponnya. Dia dengan gugup lari ke pasir untuk tanya kepada semua pengunjung di sana. Tapi semua orang juga bilang tidak pernah ketemu suaminya. Tiba-tiba dia takut suaminya akan tenggelam. Lagi dengan cepat temukan penjaga pantai ke laut untuk cari bantuan. Namun lama cari di laut, juga tidak temukan suaminya. Sudah 3 jam sejak suaminya hilang. Dia hanya bisa lari ke kantor polisi untuk laporkan kasus tersebut. Siapa sangka polisi akan tertawa setelah dengar itu. Hanya karena Lina bilang suaminya tidak bawa kartu bank dan jam tangan yang berharga. Polisi bilang bahwa suaminya baik-baik saja. Hanya saja catat sedikit lalu suruh dia kembali dan nunggu pengumuman. Hasilnya, penantian 1 kali ini lagi sebulan penuh. Setiap hari, Lina selalu pergi ke tempat suaminya hilang dan duduk tercengang. Suaminya tidak muncul lagi. Tapi malam itu, dia di hotel dan terima telepon. Lina sangat bersemangat sehingga kira suaminya menelepon. Hasilnya hanya panggilan telepon layanan hotel. Musim panas tahun itu juga berlalu. Dia tidak bisa tidak kembali ke sekolah untuk ajar siswa. Tapi Lina tidak sangka, penjaga pantai di laut. Hari itu adalah murid barunya. Hanya saja ataunya ketemunya, dia lagi dengan semangat untuk memulai percakapan. Bahkan undangnya untuk makan malam bersamanya dan nonton drama. Lina dengan cepat mengerti bahwa pria ini punya rasa padanya. Jadi putuskan untuk menolaknya. Hanya birakan 2 orang yang memiliki pertemanan biasa yang diperbolehkan. Karena dalam hatinya selalu percaya bahwa suaminya pasti masih hidup. Juga menolak miliarder kaya yang diperkenalkan sahabatnya. Dia sering nonton video suaminya dan rindunya. Hasilnya dari hari itu dia tiba-tiba menemukan. Dalam dokumen tersebut, suaminya hadiri pesta di perusahaan tersebut. Berbicara dengan seorang gadis yang dia tidak terkenal. Dan ekspresi lawan juga sangat spesial. Intuisi beritahu Lina bahwa wanita ini punya masalah. Bahkan mungkin ada hubungannya dengan kehilangan suaminya. Tapi dia tidak bisa tahu siapa orang ini. Jadi menelepon teman dekat untuk konfirmasi, tetapi hasilnya tidak ada yang tahunya. Setelah Lina tenang, dia pikir dirinya terlalu banyak berpikir. Juga tidak terus ngejar wanita misterius itu lagi. Tapi keesokan harinya dia tiba-tiba mendapat telepon dari polisi. Katanya mereka temukan mayat seorang pria. Maunya datang biar ngecek apakah itu mayat suaminya. Tapi untungnya, Lina tegaskan itu bukan suaminya. Polisi yang bertanggung jawab atas kasus itu menganggapnya Lina yang sangat kasihan. Tidak bisa tidak memberikan saran buatnya. Katanya ada kasus sebelumnya, sang suami juga tiba-tiba menghilang. Tapi setengah tahun kemudian tiba-tiba kembali ke rumah. Waktu itu dia hilang. Dia keluar dengan pacarnya. Mungkin suami Lina juga sama. Siapa sangka Lina akan marah setelah dengar hal itu. Lagi bilang mereka sudah menikah selama 5 tahun tapi masih saling cinta satu sama lain. Apalagi suaminya sangat baik, bukan yang suka selingkuh. Lina dengan marah kembali ke rumah. Tapi kata-kata polisi itu terus terngiang di telinganya. Dia tidak bisa tidak ingat wanita misterius di video itu. Kali ini, dia ketahuinya ketika dia berfoto bersama suaminya. Wanita itu selalu menatap suaminya. Dia juga tunjukkan ekspresi yang sangat marah. Lina tidak bisa tidak curiga bahwa ini adalah saingan cinta, dan buru-buru cari pakaian suaminya. Benar-benar temukan tagihannya, sebuah cincin berlian seharga $40.000. Kemudian dia pergi ke bank untuk menyelidiki. Diberitahu sebulan yang lalu suaminya menarik sejumlah besar uang. Tapi dia ingat dengan jelas suaminya bilang tidak ada uang di kartu itu. Ketika dia ragu, seorang penyelidik tiba-tiba datang. Terus terang bilang bahwa suaminya kemungkinan besar kejahatan ekonomi, penggelapan dana publik. Hal itu buat Lina semakin sedih, namun tetap sangat kooperatif dalam penyelidikan. Lalu karena benarkan hilangnya suaminya, apakah ada hubungannya dengan wanita lain? Lina hubungi rekan suaminya untuk tanya tentang hal itu. Akibatnya, pihak lain baru saja lihat lagi sadari wanita itu, lagi rekan suaminya. Hubungan keduanya sangat dekat. Dicurigai sebulan yang lalu,
dia tiba-tiba mengundurkan diri dan pindah ke perusahaan lain. Jadi Lina online untuk cari alamat perusahaan barunya. Putuskan akan menyelidiki diri sendiri dengan jelas, tetap waktunya. Anthony berinisiatif datang ke rumah untuk akui cinta padanya. Sudah tahu dengan jelas, dia ditolak. Siapa sangka dia tidak marah, lagi bilang bahwa Lina selalu cari suaminya yang hilang. Jadi menyarankan dia akan menyelidiki dengannya. Lina berpikir sejenak dan akhirnya biarkan Anthony bantunya. Keesokan harinya mereka sergap di dekat perusahaan itu. Tunggu wanita itu pulang setelah bekerja, ikuti rutenya. Tetapi ternyata dia hanya pergi ke toko obat dan pusat perbelanjaan. Pada saat dia sampai di rumah, sudah tengah malam. Sadari tidak ada petunjuk apapun, Anthony yakinkan Lina untuk kembali dulu. Dia tinggal sendirian sampai pagi. Bunyikan bel pintu rumah wanita itu dan bilang mobilnya mogok. Ingin pergi ke kamar mandi sebentar, pikir wanita itu menolak. Tanpa diduga, dia menemukannya Anthony yang tampan, jadi biarkannya masuk. Anthony periksa setiap sudut dan celah. Tapi tidak ada jejak seorang pria. Tiba-tiba masuk ke kamar mandi, temukan lemari kayu yang aneh. Rasa penasaran dorongnya untuk bukanya. Hal yang muncul di depan matanya kejutkannya. Sang istri paksa suaminya untuk mengoleskan tabir surya padanya. Lalu biarkan suaminya berenang di laut. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, dia menemukan bahwa suaminya hilang. Kemudian dia cari di seluruh pantai ini. Tapi tetap tidak ada mayat mengambang yang ditemukan. Dia yakin bahwa suaminya pasti masih hidup. Tapi tidak perlu bantu pencarian dari polisi. Pasti ingin cari tahu keberadaan suaminya. Hasilnya dengan cepat temukan hal yang aneh. Sebelum suaminya hilang, dia hadiri sebuah pesta. Seorang gadis misterius menatapnya, bahkan tunjukkan ekspresi jijik. Penuh permusuhan. Intuisi beritahunya bahwa wanita ini terkait dengan hilangnya suaminya. Untuk jelaskan semua hal, Lina berniat menyelidiki identitasnya. Tapi Anthony yang jatuh cinta sama Lina dan bilang dia akan bantunya. Anthony sengaja ikutinya ke rumah. Buat alasan untuk bilang bahwa mobilnya bermasalah. Sukses masuk ke rumahnya untuk menyelidiki. Tapi setelah penyelidikan seluruh rumah, tidak deteksi jejak laki-laki yang tinggal di sini. Anehnya, wanita itu lemparkan pakaian yang telah dipakai ke dalam peti kayu. Sadari tidak bisa temukan apa lagi. Anthony saja harus pergi dulu, lalu cari Lina untuk bicara. Dia putuskan untuk jelajah ke rumah gadis itu lagi. Kali ini, gunakan alasan untuk berterima kasih padanya karena telah bantunya, undang dia ke barbecue. Berkat kalimat-kalimatnya yang manis, wanita itu memenangkan kepercayaannya. Tidak hanya ajaknya untuk makan, tapi juga bermain tembak dengannya. Tapi bagaimanapun Anthony juga tidak bisa berharap. Di ruang bawah tanah di kakinya, ada seorang wanita yang terlihat persis seperti wanita misterius itu. Bantu kakaknya lacak seorang pria setiap hari. Pria itu sudah lama dikurung di sini. Sangat kotor sehingga tidak bisa sadari tampilan lama lagi. Jadi dia yang suami telah hilang Lina atau gimana? Saat ini, Anthony tiba-tiba melihat sebuah trofi yang menarik perhatian. Penasaran, dia ambilnya dan lihatnya. Siapa sangka wanita itu seperti jadi gila sambil berteriak. Anthony kira dirinya menggadaikan barangnya sendiri, jadi segera minta maaf. Tapi itu buatnya curiga. Dia langsung kasih tahu Lina tentang trofi itu. Saat Lina dengar nama trofi dan pemenangnya, dia kaget. Dia dengan cepat keluarkan kotak yang dia temukan. Di dalamnya ada sebuah artikel yang ditulis tentang seorang atlet. 20 tahun yang lalu alami kecelakaan mobil dan meninggal dunia. Hanya tinggal sepasang putri kembar yang hidupnya sendiri. Nama atlet itu sama dengan nama peraih trofi. Dua orang tidak bisa tidak berspekulasi. Mungkin wanita misterius itu putri sang atlet. Demi verifikasi, dua orang menyamar. Pada saat wanita lain tidak ada di rumah, lagi ingin masuk. Tetapi ketika hampir berhasil, dia menemukan bahwa gadis lain telah kembali. Keduanya takut untuk menyeberangi pagar dan pergi, hampir ditemukan. Lina dan Anthony berdiskusi, lebih baik harus buat rencana. Biarkan Anthony ajak gadis misterius itu keluar di malam hari.
Lina akan masuk ke rumah itu sendirian untuk menyelidiki. Anthony yang tidak rela harus kirim pesan ajak keluar kepada wanita itu. Tidak disangka, gadis itu langsung setuju. Juga mengirim foto yang seksi. Maka malam itu Anthony berhasil bawa wanita lain itu ke bar. Lina pun berhasil masuk rumah tersebut. Tidak harap lagi ketemu adik perempuannya. Adik perempuan itu tidak panik saat ketemu Lina. Jelaskan bahwa dia si adik, bukan kakak. Ketika mengetahui bahwa Lina datang untuk cari suaminya yang hilang, sang adik undangnya untuk duduk. Katanya ingin jelaskan semuanya padanya. Ternyata kakak dan adik ini sebenarnya adalah saudara kembar. Dari atlet yang meninggal dalam kecelakaan mobil. Ketika mereka masih muda, mereka keluar bersama orang tua mereka. Di tengah jalan, tiba-tiba seorang anak laki-laki jatuhkan layang-layang ke dalam mobil. Karena terhalang dari pandangan, kendaraan kehilangan kendali. Orang tuanya di kursi depan lagi mati, hanya menyisakan dia yang cacat dan kakak perempuannya. Kakak perempuannya selalu berpikir bahwa bocah itu yang bunuh orang tuanya. Jadi selalu pikirkan segala macam untuk balas dendam. Bocah itu saat tumbuh menjadi suami Lina. Saat ini terkunci di ruang bawah tanah, sekarang kebenarannya sudah jelas. Tapi yang mengejutkan Lina, si adik itu lagi bawanya untuk coba buka ruang bawah tanah. Sayangnya tidak bisa dibuka, Lina tidak tahu si adik itu hanya mengulur waktu. Karena kalau saja coba buka kunci pintu ruang bawah tanah, ponsel kakak akan menerima peringatan. Dia lihat pesan itu dan langsung tahu itu tidak biasa. Pada saat Anthony tidak perhatikan, dia nyetir pulang. Lina benar-benar tidak sadar dan coba buka pintu. Alhasil, setengah jam kemudian, sang kakak kembali ke rumah sambil pukuli Lina hingga pingsan. Ketika dia bangun, menemukan suaminya hilang selama 2 bulan di depannya. Sang suami bilang padanya segalanya, jadi dia terpikat oleh si kakak itu. Setelah pergi ke laut, dia pergi ke darat untuk hancurkan telepon. Ingin senang-senang saja samanya sebentar. Tapi setengah jalan dibius sampai pingsan. Sejak dikurung di sini, Lina tidak bisa terimanya saat dengarnya. Tapi dengan sangat cepat, kedua orang itu diseret ke tempat eksekusi oleh wanita lain. Dia ancam suami Lina untuk harus bunuh Lina. Kalau tidak, dia juga akan mati. Sang suami tidak tahu harus gimana. Sang adik sadari situasinya terlalu serius, jadi laporkannya ke polisi. Dan coba untuk hentikan kakaknya itu, jangan biarkan kebencian tutupi matanya. Kakak perempuan itu gunakan senjata tajam untuk peringatkan adik perempuannya. Saat ini, Anthony temukan tempat itu. Karena mau lindungi Lina, dia pertaruhkan nyawanya dan terkena peluru. Pada titik ini, Lina sangat tertekan, suaminya ambil kesempatan untuk peluk wanita itu dengan erat. Mungkin Tuhan tahu semua, menyebabkan dia terpeleset. Jatuh langsung ke ruang bawah tanah yang dalam di bawah. Polisi dengan cepat tiba di tempat kejadian untuk selamatkan semua orang. Ketika keluarkan sang kakaknya, itu dibekukan jadi sepotong daging. Suami Lina, karena sebelumnya gunakan uang perusahaan untuk beli berlian untuknya, dihukum beberapa tahun penjara. Lina tidak bisa kembali padanya seperti sebelumnya.